Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi balik lagi ketemu lagi dengan aku Furkon. Jadi di siang hari ini mungkin banyak teman-teman yang berhalangan ya, tapi nggak menutup semangat untuk teman-teman yang lain mengikuti sesi mini bootcamp kali ini. Nah, jadi langsung aja mungkin untuk mempersingkat waktu juga, tadi juga di grup ada teman yang sekitar jam 3 ada kegiatan ya, mungkin langsung aja biar nggak terlalu molor. Oke. Kali ini, kita di sesi satu ini, bakal lebih ngulik-ngulik tentang CSS. Nah, jadi kemarin kan udah kita pelajari ya, HTML itu apa, terus, komponen yang membuat web development itu ada apa aja, ada HTML, CSS, dan juga JavaScript ya. Nah, jadi sekarang kita fokus ke CSS. CSS itu apa? Jadi CSS ini nih satu kode untuk mempercantik website yang sudah dijelasin kemarin yang udah diilustrasikan dengan hewan, dengan kucing. Jadi HTML itu fondasinya, CSS itu skin-nya atau kulitnya atau segala macam yang bisa memperindah kucing itu. Kemudian JavaScript itu adalah otaknya. Jadi sekarang kita fokus main-main dengan desain nih di website gitu. Oke. Nah, jadi apa aja yang bakal kita pelajari di sesi 2 ini? Yang pertama, styling dengan CSS. Jadi, kita akan kenalan dulu nih dengan CSS, apa itu CSS, dan apa keuntungan menggunakan CSS, dan apa sih pentingnya menggunakan CSS. Kemudian ada konsep dasar dari CSS itu sendiri, dan yang ketiga ada box model. Box model ini merupakan salah satu fitur yang ada di CSS yang bisa kita gunakan untuk membuat layouting di website seperti itu. Kemudian yang kedua ada Flexbox dan Grid Layout. Jadi ini fokus kepada layout yang ada di websitenya. Jadi layout itu tuh misal tata letak dari konten-konten yang akan kita buat. Di sini ada Flexbox. Nanti akan dijelasin selanjutnya apa sih itu Flexbox. Kemudian yang kedua ada CSS Grid. Nah, kemudian yang ketiga kita akan kenalan dikit nih dengan animasi dan transisi yang ada di CSS. Jadi kalau teman-teman sebelumnya ini pernah lihat nih ada di website itu kayak ada kalau kita ngarahin kursor, misal ngarahin kursor ke sini, terus tulisannya tiba-tiba berubah jadi biru nih, atau tiba-tiba ada background-nya, ada latar background-nya. Nah, itu kita bisa pakai transisi di CSS. Nah, kemudian kalau untuk animasi menggunakan keyframe, jadi kalau misal teman-teman ada membuka satu website nih, terus di dalam websitenya itu tiba-tiba ada kayak kotak yang bergerak gitu, atau ada animasi-animasi sedikit gitu, itu tuh kita bisa menggunakan CSS, itu singkatnya ya. Oke, sebelum itu mungkin teman-teman semalam udah ngulik-ngulik tentang HTML ya, jadi untuk sesi kali ini aku anggap teman-teman udah bisa untuk membuat fondasi dari website itu menggunakan HTML ya. Jadi sekarang kita akan fokus ke pembuatan CSS-nya atau fokus ke tampilan agar menarik di websitenya itu menggunakan CSS. Tuh, oke. Langsung aja kita kenalan nih dengan CSS. Apa sih CSS itu? Jadi CSS itu tuh kepanjangan dari Cascading Style Sheets. Nah, ini nih adalah bahasa yang digunakan untuk mendesain dan mengatur tampilan halaman web. Jadi, fungsi dari CSS ini lebih kepada pengaturan tampilan aja. Jadi, fokusnya apa yang kita lihat di website itu, tampilan apa yang kita lihat di website itu. Nah, CSS ini bisa memungkinkan pengembang web untuk memisahkan konten HTML dari presentasi, gaya, dan layout. Jadi, konten HTML yang kita buat, pure HTML kan masih belum terorganisir atau belum rapi lah istilahnya ya. Jadi, dengan adanya CSS ini kita bisa membuat suatu tampilan yang menarik, menggunakan layouting, dan juga intinya tampilan yang bagus lah dilihat oleh user. Nah, jadi dengan menggunakan CSS ini, kita dapat mengontrol berbagai aspek visual dari elemen HTML, seperti warna, font ukuran, spasi, dan masih banyak lagi. Seperti yang pertemuan sebelumnya aku bilang, ada contoh yang kita buat website biodata diri ya, biodata singkat. Nah, awalnya kan kalau kita buat pakai pure HTML aja, konten-konten kita akan default dari sebelah kiri ya. Nah, kalau kita mau buat konten itu berada di tengah, kita gunain CSS, gitu. Jadi intinya CSS ini kata kuncinya adalah tampilan dari sebuah website.
CSS ini memberikan fleksibilitas dan kekuatan dalam menciptakan desain yang menarik dan responsif untuk berbagai perangkat. Nah, kemarin kan di Mentimeter ada ekspektasi dari teman-teman ingin membuat website yang interaktif dan responsif ya. Nah, jadi untuk membuat website yang responsif itu bisa kita gunakan CSS juga gitu. Nanti ada penjelasan juga nanti pengaturannya gimana sih biar bisa membuat website yang responsif. Oke. Mengapa sih CSS itu penting? Jadi, yang pertama, alasan pertama itu, karena untuk memisahkan konten dari presentasi. Maksudnya apa? Jadi kita dapat memisahkan struktur konten, yang mana yang ditulis sebelumnya dari HTML, dari gaya visual. Gaya visual itu, untuk tampilan yang menarik menggunakan CSS. Nah, jadi ini bisa membuat, coding itu lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dikelola. Jadi kan, kalau misal satu file HTML di dalamnya itu ngacak-ngacak kayak kita ngatur tampilannya tapi, dalam bentuk berantakan, dalam bentuk acak-acak gitu, jadi kurang enak dilihat ya. Jadi dengan adanya CSS ini bisa juga mengorganisir. Jadi nanti ada tiga teknik dalam penggunaan CSS ini, nanti akan dijelasin selanjutnya. Jadi jika kita ingin mengubah tampilan situs web, kita hanya perlu mengedit file CSS-nya saja tanpa harus mengubah HTML. Makanya itu salah satu alasannya, mungkin untuk salah satu teknik itu, lebih baik digunakan gitu. Lebih direkomendasikan untuk menggunakan salah satu teknik itu. Karena salah satu alasannya itu biar kalau kita ingin mengubah tampilannya, kita cuma cukup melihat file CSS-nya aja, nggak usah pakai lihat file HTML-nya gitu. Alasan yang kedua yaitu untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Apa sih? Jadi CSS itu memungkinkan pengembang untuk menciptakan antarmuka yang intuitif dan menarik, yang dapat membuat pengguna merasa lebih nyaman saat menjelajahi situs web. CSS ini memungkinkan Anda menambahkan elemen visual seperti warna, gambar latar belakang, dan animasi menarik, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi intinya CSS ini penting karena yang pertama untuk mengorganisir dari pembuatan website itu sendiri, yang bisa memisahkan antara HTML dan CSS, dan yang kedua itu untuk meningkatkan pengalaman pengguna tentang website apa yang kita lihat itu apakah menarik, apakah interaktif, apakah responsif gitu. Fakta menarik dari CSS ini, jadi sedikit ini aja, CSS itu pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 oleh W3C. Apa sih W3C itu? World Wide Web Consortium. Nah, sejak saat itu CSS telah berkembang pesat dengan banyak fitur baru yang ditambahkan dalam berbagai versi, termasuk CSS 2 dan CSS 3. CSS 3 yang diperkenalkan pada tahun 1999 membawa banyak fitur baru seperti transisi, animasi, dan layout yang lebih kompleks. Nah, seperti flexbox dan grid tadi, ini merupakan fitur dari CSS 3 juga ya. Gitu. Perkembangan ini memungkinkan pengembang untuk menciptakan desain yang lebih dinamis dan responsif serta meningkatkan kemampuan styling halaman web secara keseluruhan. Jadi semakin kesini, jadi semakin banyak fitur dari CSS yang bisa kita gunakan, yang bisa lebih mempermudah kita dalam membuat suatu website gitu. Oke, cara menghubungkan CSS ke HTML bagaimana? Nah, dari ilustrasi kucing, jadi kita bisa melihat HTML itu adalah fondasi ya, yang sebelumnya udah dijelasin, HTML itu adalah fondasi. Kemudian ketika kita tambahkan dengan CSS atau skin-nya, akan jadilah kucing yang berbentuk yang bisa kita lihat sekarang, misal kayak kucing oranye, kucing putih, kucing hitam. Nah, itu asal muasalnya dari HTML kemudian digabungkan dengan CSS jadilah kucing yang bisa kita lihat sekarang. Itu mungkin untuk ilustrasinya, biar bisa kebayang nih, oh berarti fungsi CSS ini untuk memperbaiki tampilan nih, memperbagus tampilan. Berarti kalau mau ngubah tampilannya bisa dari warna, dari tata letak, fokusnya ke CSS gitu. Oke. Nah, ini yang udah aku jelasin tadi sebelumnya, ada 3 teknik yang kita gunakan dalam CSS. Nah, yang pertama itu ada inline CSS namanya. Jadi inline CSS ini adalah metode di mana gaya CSS itu ditulis langsung di dalam atribut style pada HTML. Jadi CSS ini sebenarnya bisa kita langsung inputkan di tag HTML gitu. Jadi dalam satu file HTML di situ kita bisa masukin CSS langsung. Nah, teknik yang pertama itu namanya inline tadi. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya mudah digunakan untuk gaya yang hanya berlaku pada satu elemen. Jadi misal satu tag aja, misal tag P nih contohnya di sini ada tag P. Misal kita mau ngubah tag P ini aja,
kita bisa langsung, pakai inline CSS aja, biar nggak ribet buat, file baru misal gitu ya, kalau misal kita cuma mau mengubah satu tag aja, gitu. Nah, kemudian kelebihan kedua itu tidak memerlukan file yang terpisah, itu yang tadi ya, jadi kita cuma cukup perlu satu file aja, file HTML, di situ kita bisa langsung membuat, kode HTML-nya dan juga bisa langsung mempercantik tampilannya menggunakan CSS, gitu. Kemudian, ada kelebihan, ada juga kekurangan. Nah, kekurangannya apa? Dapat membuat kode HTML menjadi berantakan dan sulit dibaca. Nah, ini yang dijelasin sebelumnya tadi. Jadi ketika kita menggunakan inline CSS, kebayang ya dalam satu file HTML tuh ada kode HTML, ada kode CSS, jadi, kesannya lebih menumpuk dan juga lebih, berantakan gitu ya, karena ketika kita ingin, mengubah satu tampilan, kita harus mencari satu-satu dulu nih, di tag mana, itu, tampilan itu yang bisa kita ubah, di tag mana. Jadi sulit sebenarnya kalau kita menggunakan inline CSS. Maka dari itu mungkin teknik yang pertama ini kurang direkomendasikan nih teman-teman, kalau misal dalam, proses web development. Tapi kalau misal teman-teman lebih enjoy pakai ini dan lebih kebiasaan pakai inline CSS, nggak dilarang juga sih sebenarnya, tapi mungkin lebih tidak disarankan untuk teknik ini gitu, karena memang kesannya lebih berantakan, apalagi kalau misal kita, membuat suatu project website gitu, project yang berkelanjutan. Jadi awalnya kita membuat, misalnya project website untuk marketplace gitu. Jadi kita buat, versi awalnya menggunakan inline CSS. Kemudian ketika ganti developer, developer baru ingin melanjutkan fitur yang ada di coding website yang udah kita buat, akan bingung mungkin ya, karena, CSS-nya langsung nyatu nih di HTML, jadi, sulit untuk nyarinya, gitu. Jadi ketika ada perpindahan developer, pergantian developer, akan sulit kalau kita menggunakan inline CSS, gitu. Kemudian kekurangan yang kedua, tidak efisien untuk menerapkan gaya yang sama ke beberapa elemen. Jadi misal kayak, HTML, tag HTML yang semalam tuh ada P-nya ada 3 ya, ada, tag paragraf nama, tag paragraf umur, tag paragraf alamat yang kemarin ya. Ketika kita mau mengaplikasikan CSS misal, tag P itu mau kita ubah warnanya menjadi merah semua, kita harus satu-satu kalau pakai inline ya. Jadi harus masukkan P style color red, itu untuk di nama. Terus P yang kedua, masukin lagi style color red. Terus P yang ketiga, style color red. Itu kalau kebayang kalau kita ada tag P-nya ada 1000 gitu. Bingung ya, jadi harus ngetik satu-satu, copy paste kan agak repot ya, agak memakan waktu. Jadi mungkin kalau untuk efisiensi inline CSS ini masih kurang gitu. Nah, untuk contoh kodenya seperti ini teman-teman ya. Ketika ada tag P, kita bisa langsung masukkan kata kuncinya adalah style. Jadi ketika kita ingin mengaplikasikan CSS, kata kunci yang kita masukkan kalau di inline CSS itu yang pertama adalah style. Nah, ketika, kita udah klik style, kemudian akan muncul atributnya apa, color, misal kita mau mengubah, warna font color red, terus kita mengubah ukuran font size gitu, 20 ps. Mungkin kita langsung coba aja di ini ya, di Visual Studio Code-nya, sebentar. Biar teman-teman juga kebayang ya, gimana kita make inline CSS. Oke, mungkin udah kelihatan. Nah, ini kemarin yang kita sudah buat ya, yang website biodata. Ini aku hapus dulu karena kita belum belajar ini. Oke, nah ketika kita di run live server akan jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita nih mau nambah ini, misal data diri ini, aduh pengennya warna merah nih, data diri kayaknya bagus deh warna merah. Kita coba masukin CSS-nya. Jadi di dalam tag H1 ini, tag buka H1 ini, kita langsung ketik aja style. Nah, ini langsung muncul ya rekomendasinya, kita langsung tekan enter aja. Nah, jadi langsung otomatis ke buat strukturnya ada style, kemudian ada atributnya apa. Nah, di dalam ini kita misal kalau mau ganti warna pakai apa, pakai namanya color. Kalau mau ganti warna fontnya, misal color, kedua apa, mau warna apa, merah, red, tulis red. Nah, ketika ini kita tulis kemudian kita save, maka akan langsung berubah nih, data dirinya jadi warna merah. Nah, gimana sih kita bisa mengetahui style apa aja yang ada di CSS? Sebenarnya style itu banyak ya teman.